Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam. Sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, dan khususnya umat Hindu yang saya muliakan, jumpa lagi dalam program Pelita Dharma Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Iwayan Sudiana, SAG, MSI, Ketua Penyuluh Agama Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan membawakan wacana Dharma dengan judul Pengendalian Diri sebagai Upaya Mewujudkan Keharmonisan. Sahabat Pelita Dharma yang saya muliakan, pengendalian diri merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus kita laksanakan sebagai umat Hindu agar mampu mencapai namanya keharmonisan. Pengendalian diri dalam hal ini yang dimaksud adalah kita sebagai umat Hindu harus mampu mengendalikan perilaku-perilaku buruk yang dalam diri kita sehingga kita mampu untuk mendapatkan kebahagiaan. Sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, untuk mencapai keharmonisan dalam konsep Hindu, banyak hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami bagaimana etika dalam beragama Hindu. Yang kedua, kita harus paham bagaimana konsep toleransi dalam agama Hindu. Sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, pengendalian diri dalam konsep Hindu, kita sebagai umat Hindu harus mampu mengendalikan indera yang kita miliki. Salah satu dengan jalan kita melatih diri kita untuk mengendalikan diri berkaitan dengan melatih berpuasa. Berpuasa merupakan salah satu proses dasar bagi umat Hindu untuk mampu mengendalikan indera. Seperti dalam melaksanakan hari raya Nyepi, kita ditekankan untuk melaksanakan namanya catur berata penyepian. Nah, berata-berata ini adalah salah satu konsep untuk kita mampu mengendalikan indera kita. Yang kedua, mengendalikan diri dalam konsep Hindu dapat kita lakukan dengan sering melaksanakan meditasi, mengadakan samadhi sebagai wujud kita untuk penenangan diri kita, agar kita mampu mengendalikan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sahabat Pelita Dharma yang kami muliakan, selain pengendalian diri tersebut untuk mencapai kebahagiaan, sebagai umat Hindu, kita harus mampu melaksanakan ajaran etika. Nah, ajaran etika dalam konsep Hindu banyak hal yang bisa kita petik. Salah satu konsep yang memberikan tuntunan kita untuk selalu melakukan perbuatan baik disebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Nah, Trikaya Parisuddha ini adalah konsep dasar sebagai umat Hindu agar kita bisa menjalin keharmonisan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sebagai umat Hindu harus mampu mengendalikan pikiran kita agar selalu berpikir yang baik. Kita tidak boleh berpikiran negatif thinking kepada siapapun. Usahakan selalu diri kita untuk berpikir yang baik kepada semua orang. Nah, langkah kita sebagai umat Hindu untuk melaksanakan pikir yang baik yaitu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, dengan selalu bersembahyang agar pikiran kita bisa menjadi tenang. Yang kedua, yaitu kita harus selalu menjaga wacana kita, disebut dengan wacika parisuddha. Nah, wacana yang harus kita kontrol dalam konsep Hindu, wacana itu ada bentuknya lisan, ada bentuknya tulisan. Nah, wacana yang bentuknya lisan, yaitu kita harus mengontrol kata-kata kita, jangan sampai kata-kata kita itu menyinggung perasaan orang lain. Kita harus selalu mengendalikan dalam setiap mengeluarkan kata-kata, bagaimana kata-kata kita itu menyejukkan bagi orang lain. Nah, wacana yang bentuk tulisan, ini yang paling penting harus dipahami oleh seluruh umat Hindu. Kita selalu mengetik dalam medsos kata-kata yang kita inginkan. Kadangkala kita tidak mengontrol apakah kata-kata yang kita ketik itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Nah, dalam konsep Hindu, kita harus selalu hati-hati mengeluarkan kata-kata wacana baik dalam bentuk tulisan seperti yang kita ketik di media sosial misalnya. Dengan kemajuan teknologi, kita sangat dipengaruhi oleh dahsyatnya teknologi ini. Maka jangan sampai kata-kata yang kita tulis di media sosial seperti FB, seperti yaitu kata-kata yang kita ingin curhatkan, itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai umat Hindu harus hati-hati, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Sahabat Pelita Dharma yang kami muliakan, yang ketiga, sebagai umat Hindu, dalam etika yang harus kita jaga adalah kita harus selalu menyucikan perbuatan kita, disebut dengan Kayika Parisuddha. Kita sebagai umat Hindu diharapkan semua perilaku-perilaku kita harus mampu kita introspeksi, harus mampu kita kontrol. Jangan sampai perilaku kita menyakiti orang lain
atau membuat orang lain tersinggung. Nah, 3 hal ini menjadi langkah dasar sebagai umat Hindu untuk bisa mencapai kebahagiaan. Dalam konsep Hindu yang tidak lepas penting kita pahami, yaitu ada disebut dengan ajaran Trihitakarana. Sebagai umat Hindu, untuk mencapai kebahagiaan, maka keseimbangan itu wajib harus kita mampu capai. Yang pertama, yang disebut dengan perayangan. Bagaimana sebagai umat Hindu kita harus selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu sujud kepada Tuhan, agar kita selalu diberikan ketenangan dan diberikan tuntunan. Yang kedua, disebut dengan pawongan. Kita sebagai umat Hindu harus selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Tidak membedakan suku, agama, dan ras. Siapapun orang di sekitar kita, kita harus selalu menjaga hubungan yang harmonis. Nah, hal ini menjadi hal yang penting yang harus dipahami oleh umat Hindu agar kita bisa mencapai namanya keharmonisan. Yang ketiga disebut dengan palemahan. Palemahan ini adalah sebuah konsep bagaimana umat Hindu hidup di dunia ini untuk mendapatkan keharmonisan dan mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak boleh lupa bahwa alam ini sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita jangan merusak alam ini dengan sembarangan. Kita sebagai umat Hindu yang dijelaskan dalam ajaran Hindu, sebagai manusia diciptakan oleh makhluk yang paling utama, memiliki namanya pikiran. Maka gunakanlah pikiran kita ini untuk menjaga dan merawat alam ini, sehingga alam ini memberikan kebahagiaan bagi kita. Saudara Pelita Dharma yang kami muliakan, dalam menjaga keharmonisan dalam hidup kita sebagai umat Hindu, sekali lagi kami sampaikan, dalam Kakawin Arjuna Wiwaha dijelaskan, Wasista Nimitanto Manemu Laksmi. Kita sebagai umat Hindu harus selalu hati-hati dalam berkata-kata, karena dengan kata-kata itu akan memberikan kebahagiaan. Wasista Nimitanto Manemu Duka. Dengan kata-kata kita akan bisa mendapatkan penderitaan, maka kita harus selalu mengontrol kata-kata kita. Wasista Nimitanto Manemu Mitra. Dengan kata-kata kita akan mendapatkan namanya sahabat, maka gunakanlah kata-kata ini untuk mencari persahabatan dalam hidup kita. Wasista Nimitanto Mati Kepangguh. Artinya dengan kata-kata kita akan bisa mendapatkan ajal. Nah, kutipan Kakawin ini menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan namanya kebahagiaan dan keharmonisan, maka selalulah kita mengontrol namanya kata-kata yang kita miliki. Umat sedharma yang berbahagia, hal yang penting juga harus kita pahami sebagai wujud pengendalian diri kita sebagai umat Hindu untuk mencapai keharmonisan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah kekawin dalam agama Hindu yang sangat familiar kita dengar dari kecil, yang mana tembangannya sederhana, yaitu dengaden awak bisa depang anak ngadanin geginane buka nyampat anak sai tumbuh luhu hilang luhu ebo kata diaston rire depang anak ngadanin. Nah, kutipan Kakawin ini sebenarnya sangat sederhana. Kita sebagai umat Hindu untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, maka kita tidak boleh menganggap diri kita itu hebat, tidak boleh menganggap diri kita itu paling pintar, kita tidak boleh menganggap diri kita itu paling kuat. Maka biarlah orang lain menilai kita. Nah, kutipan di sini adalah bagaimana sebagai umat Hindu pengendalian diri kita harus selalu merendahkan diri seperti pepatah, padi itu makin berisi maka makin berunduk. Kita demikian pun sebagai umat Hindu, kita tidak boleh mengagung-agungkan diri kita. Biarlah orang lain yang menilai kita. Pemirsa umat Hindu yang berbahagia, dari wacana dharma yang dapat saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama mengendalikan diri kita dengan baik, mengontrol semua bentuk perilaku-perilaku kita dengan baik. Kita laksanakan etika dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dalam setiap aktivitas kita. Mari kita saling menghargai antara sesama, laksanakan ajaran Tatwamasi sesuai dengan dijelaskan dalam ajaran agama Hindu. Sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi renungan bagi kita semua, dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.